Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan karunia, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya yang kita kalamkan dengan menyampaikan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin, para jemaah sekalian, pada kesempatan waktu ini bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya dengan kita belajar menuntut ilmu. Dengan kita melangkat dan derajat menuntut ilmu, maka terangkatlah derajat ibadah kita. Mengetahui hakikat ibadah yang sesungguhnya adalah kewajiban daripada umat Muhammad. Kenapa semua diwujudkan dalam kerangka ilmu? Apa yang kita temui? Semua ilmu. Dan apa itu ilmu? Kodratnya adalah batin. Apa itu batin? Sifatnya menyembunyikan. Batin Adam, Adam Muhammad, batin Muhammad adanya Allah. Nah, di sini juga dalam rangka rumus daripada batin yang mana saling menyembunyikan satu di antara yang lain. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah, dalam waktu dan kesempatan yang dimuliakan Allah ini, mari kita sama-sama berbagi ilmu dan wawasan, yang mana dengan kita meningkatkan ilmu daripada perbuatan hakikat kepada Allah, maka semakin tinggi juga harkat, martabat dan derajat daripada ibadah kita. Kenapa saya bilang tanpa ilmu semua tidak bisa dijalankan? Karena dengan modal tiga perkara. Pertama, kodrat. Kalau kodratnya tidak jelas, baik kodrat amalan, baik kodrat yang mengamalkan, baik kodrat zikir, kodrat solat. Nah, kalau ini tidak jelas, semua akan menjadi kerugian yang nyata. Iradatnya apa? Iradatnya dalam kehendak Allah. Tidak ada yang pintar di mata Allah, tidak ada yang hebat, kecuali siapa yang dia kehendaki, itulah yang mendapatkan. Yang ketiga, apa yang dia dapatkan adalah ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah kodrat yang nyata dan maujud pada dirinya. Inilah yang menjadikan juz amma manusia itu adalah amalan. Manusia itu sebuah amalan. Amalan dari kodrat dan iradat yang berwujud akan ilmu. Tinggal kita mencari ke dalam, tidak perlu mencari kemana-mana. Para hadirin, para jemaah rahimakumullah dimanapun berada, hamba Allah yang dimuliakan Allah. Dalam tempo waktu ini, dalam tayangan ini, saya akan berbagi wawasan dan ilmu tentang pengantaran hajat dengan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana caranya kita menyampaikan niat kita kepada Allah?
bagaimana mengantarkan hajat kita kepada Allah, tujuan kita, maksud kita. Kalau kita tidak paham tajalinya, maka kita harus belajar tajalinya seperti apa atau menjalankan. Bahasa tasawufnya tajali. Jadi bagaimana cara kita menjalankan? Umpamanya kita ini dipanggil hajatan ke rumah saudara kita. Kita dipanggil bagaimana minta tolong menjalankan sebuah doa dan hajat ahlul bait. Nah, sampai kita di situ. Setelah Imam Khatib mengatakan fa'alam annahu, ya, ini afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Nah, bagaimana kita menempatkan marifat pada hajat itu? Umpamanya hajat orang lain yang kita tolong atau hajat diri sendiri. Nah, ini kita harus tahu makom-makomnya, harus tahu tajalinya. Jangan hanya kita datang ke tempat orang yang punya hajat dengan hanya menghadirkan diri tanpa memberkahi kepada orang, tanpa berkah Allah sedikit pun. Ini kalau ini tidak paham, tidak usah kita membantu. Kalau memang kita tidak paham, belajar kita dulu. Nah, bagaimana cara kita sampai umpamanya ke tingkat tawasulan? Nah, bagaimana makom tajalli la ilaha illallah? Atau dalam hajat, bagaimana cara bertajalli dengan la ilaha illallah? Atau kita dengan keinginan sendiri, apa yang kita ingin wujudkan dengan kalimat la ilaha illallah, bagaimana caranya? Nah, di tayangan sebelum ini saya pernah menyampaikan kalam la ilaha illallah itu bisa membuka 1000 makrifat. Artinya apapun tajalli, apapun keputusan zahir dan batin, apapun keputusan makrifat, apapun hakikat yang kamu ingin tahu, dalam syahadat itu sudah ada semuanya. Di dalam syahadat itu sudah ada wujud dan maujud semuanya. Sangat rugi kita, orang yang Islam tidak paham bagaimana pemimpin agamanya yaitu syahadat, rukun Islam yang pertama yang menentukan kebenaran semuanya, kita tidak paham. Saya rasa sudah terlalu merugi. Karena itu adalah ilmu Allah langsung. Karena itu adalah kalamullah, beda dengan semua kalam. Kenapa? Kalimatul haq. Nah, itulah dia syahadat. Itu kalimat nyata, kalimat hidup, bukan huruf mati. Dia adalah kalimat yang wujud, kalimat yang pakai ruh. Artinya hayat itu kalimatul haq. Tapi memang afdalul zikri, afdalnya sebuah zikir falam annahu, setelah mengenal aku la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau memang kaji nahu itu belum kuat, kaji pengenalan diri dan Tuhan ini belum nyata dan belum bisa mendatangkan kenyataan tafrid, tajrid dan tauhid, belum nyata bentuk perhubungan, belum nyata merasakan, dan belum nyata mengalami, memang itu jadi kendala besar. Maka marilah kita sama-sama belajar bagaimana mendapatkan ilmu tauhid itu dengan sempurna mungkin. Jangan pernah kita memiliki paham-paham lain yang menuju kodrat-kodrat lain, tapi duduklah di dalam pemahaman Allah, yaitu dalam ilmu tauhid. Baik para jemaah, para hadirin hamba Allah dimanapun berada, rahimakumullah.
Jadi kalau kita menyampaikan hajat seseorang atau hajat diri kita kepada Allah, kita harus tahu makomnya. Jadi dalam tayangan ini saya akan membuka satu, yaitu tentang penyampaian hajat. Dalam 1000 ma'rifat yang bisa diuraikan dalam kalimat la ilaha illallah, kita akan belajar satu demi satu dulu. Nanti akan saya teruskan lagi di tayangan-tayangan berikutnya dalam bentuk mengenal Allah dalam kalimat la ilaha illallah, mengenal wujud Rasulullah dalam kalimat la ilaha illallah, mendirikan kebatinan dalam kalimat la ilaha illallah, mendapatkan nurnya Allah dalam kalimat la ilaha illallah, tenggelam dalam sama wujud Allah dalam kalimat la ilaha illallah. Semua akan saya kupas insyaallah, tetapi harus mengimani satu demi satu dulu. Jadi para jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah, kalau kita sudah mulai paham bagaimana cara mentadabur kalimat la ilaha illallah ini adalah wujud daripada pemakaian kodrat Allah semata. Makanya sangat ampuh kalimat itu mengandung ribuan ilmu, jutaan ilmu di dalamnya, baik syariat, hakikat, tarekat dan ma'rifat. Jadi kalau kita melaksanakan zikir dalam pengantaran hajat, ingat, simak baik-baik. Kalau kita mengantarkan hajat setelah imam khatib atau kita sendiri membuka daripada mukadimahnya, maka kita bermarifat di saat lam alif atau batin alam sir, lam alif la ditujukan ke markubah atau batin yang ada dalam jantung yang menggerakkan jantung itu. La ilaha. Nah, ilaha ini kodratnya nyata. Nah, sekarang yang nyata apa ini? Hajat orang, hajat diri kita, nyatakan senyata-nyatanya dulu. Nyatakan senyata-nyatanya. Satu contoh, seseorang berharap yang lari dari rumah kembali, atau sesuatu ilmu yang belum mustajab, atau apa yang nyata. Setelah selesai perkara itu dalam pandangan di saat ilaha, berwalikan kepada jasad kita, tapi dalam hajat yang benar-benar bisa sampai ilaha illallah. Nah, ini diserahkan lagi ke markubah, ke dalam jantung batin, dalam jantung dinamakan markubah tadi. Dari markubah inilah sampai langsung detik itu juga menuju singgasana sirnya Allah dalam qalbi. La ilaha illallah. Nah, disinilah dia akan turun menuju sirnya Allah dalam qalbi. Tapi ke jantung dulu, karena amma pusatnya adalah batin dan doa adalah batin dan ma'rifat nasta'in. Nah, jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, illallahnya ini sudah mengantarkan kepada Allah perantara batin. Apa yang nyata? Hajat orang, hajat diri, nyatakan senyata-nyatanya dalam pandanganmu sebelum kamu gerakkan menuju alam batin markubah. Nanti disitulah dari markubah itu dia akan menuju qalbi. Illallahu. Ah, itu makanya harus ada hu. La ilaha illallahu, la ilaha illallahu. Cuma tidak ditiup, cuma ditarik ke dalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallahu. Dia masuk qalbi.
berangkat lagi, la ilaha illallahu, la ilaha illallah, la ilah. Jadi 1 detik pengantaran hajat orang menuju maqam qalbi atau hajat diri kita, itulah keputusan mutlaknya. Dan nggak boleh ditiupkan hunya, tapi ditarik ke dalam mengantarkan hajat dari diri kita di ilaha tadi menuju Allah hu. Nah, disitulah dia masuk dalam tarikan napas ke dalam, gitu ya. Jadi bukan ditiup, tapi ditarik ke dalam. Nah ya, ditarik ke dalam itu ma'rifatnya mengantarkan hajat tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah di situ ya, mengantarkannya itu ke dalam. La ilaha illallahu, la ilaha illallahu. Nah ini perlu dilatih. Jadi dilatih karena umat Muhammad semua ibadahnya riyadah wal mujahadah. Semua umat Muhammad tidak ada yang langsung bisa. Semuanya riyadah dilatih, mujahadah diperjuangkan. Kenapa? Karena ilmu ini tidak pegangan akal. Ilmu tauhid itu adalah pegangan batin. Jadi harus rajin-rajin melatih. Jadi kalau ada yang membantu hajat orang, insya Allah apa hajatnya dengar baik-baik, dia ngomong apa yang dia sampaikan dengar baik-baik, dan saksikan kepada Allah dalam qalbimu orang ini bicara. Setelah itu baru kamu laksanakan. Setelah bermunajat salam 5, ucapkan kelengkapan munajat hakikatnya dulu. Jangan langsung-langsung. Ingat, adab lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Salam 5-nya, munajat-munajatnya bacakan dulu semua, lengkapi, bersalam dulu semuanya. Ingat, kita huduru fil insan wa hudurutullah. Hadirnya diri itu hadirnya Allah, harus beradab. Nah, jadi baru kita laksanakan la ilaha illallah. Nah, itu narik nafas. 3 kali dulu. Sampaikan la ilaha illallah. Sampai sempurna dulu hajat orangnya atau hajat diri kita. Belum masih goyang, masih bimbang, teruskan lagi. La ilaha illallah. Nah, sudah pas penyampaian 3 kali, baru langsung la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Begitu, tak menghentak sedikit ke dalam, itulah keputusannya. Itu tadi menyampaikan, latihan menyampaikan hajat diri atau keinginan apapun, silakan. Baru kita memperkenalkan dari sifat pengantaran hajat. Ini pengantaran hajat. Nah, kalau kita sudah bisa belajar pelan-pelan, kita latih diri kita, insya Allah pasti bisa. Kenapa? Allah bukan melihat kebisaan, Allah bukan melihat kepintaranmu, Allah bukan melihat siapa kamu, tapi Allah melihat kebatinan dan keyakinanmu terhadap batinmu sendiri di dalam mewakilkan kodrat Allah dalam menjalankan hajat. Itulah yang penting Allah lihat. Allah melihat ketakwaanmu dalam belajar. Allah lihat bagaimana ketakwaanmu dalam beriadah dan latihan. Allah lihat semua hajat dan dirimu. Allah pertahankan niatmu. Allah intai hati nuranimu. Apakah kamu dalam niat yang baik atau tidak? Para hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah mari kita selalu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, baik dalam bermarifat, berhakikat, bersyariat, dan bertarikat. Silakan laksanakan, tapi jangan lupa tajalli
pusat daripada kebenaran. Kalau kita tidak mampu memiliki pemahaman bagaimana cara memperjalankan hanya dengan makrifat tanpa kodrat, kodrat tanpa tajalli, itu adalah sia-sia. Ingat para jemaah, Allah ini sangat teliti dan maha teliti. Maka baik lakukanlah insyaallah, dan mudah-mudahan membawa manfaat dan barakah kepada dunia dan akhirat. Hentikan belajar ilmu kebatinan, tapi tingkatkan pemahamanmu di dalam ilmu tauhid, insyaallah. Dan sedikit bagi jamaah, para hadirin dan hadirat di luar yang ingin memperdalam ilmu tauhid kepada Allah, ilmu amal dan ibadah, hakikat ibadah, insyaallah silakan menghubungi nomor telepon yang ada di deskripsi YouTube Buya Pasaman Timur. Silakan menghubunginya. Kami telah siapkan grup untuk belajar setiap minggu, tentunya dengan memenuhi rukun dan syarat yang ada tata cara dalam grup. Mudah-mudahan bisa berkesinambungan belajar. Itulah salah satu upaya di YouTube Buya Pasaman Timur melayani umat, menyediakan fasilitas belajar, bukan hanya berkoar dan mengaji tanpa memikirkan umat cara menjalankan. Dan disitulah karena rahasia Allah bermartabat dan beradab yang tinggi. Sesungguhnya kita melaksanakan adab itu dengan menyiapkan grup belajar. Mudah-mudahan menjadi suatu penghormatan dan derajat bagi kita ke diri Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan menghindari perantara-perantara kebendaan dan memuliakan arwah-arwah dan memuliakan makhluk-makhluk yang tidak bisa masuk ke dalam masjid. Hentikanlah kegiatan kebendaan, jauhilah cerita yang tidak bisa membawamu. Hindarkan cerita hanya seseorang yang membesarkan diri di depanmu, tapi nyatanya dia adalah kecil di mata Allah. Hati-hati, guru bukan ahli dirimu. Ahli dirimu pasti seorang walinya Allah. Hati-hati dalam mencapai keridhaan Allah. Bersegeralah mencari mursidmu, insyaallah mursid dirimu yang akan menuntun dirimu kepada Allah. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.